Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Halo anak-anak, gimana kabar hari ini? Kita bertemu lagi bersama Ibu Novita. Di sini kita akan belajar tentang hidup bersama alam. Halo anak-anak, apakah kalian tahu apa itu alam? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Dengan keindahan dan kekayaan yang dimilikinya, alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, mengapa alam itu penting? Alam menyediakan udara bersih, makanan, dan tempat tinggal bagi manusia. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini menjadi penopang kehidupan, dari serangga kecil hingga hewan besar. Semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oke anak-anak, mari kita lihat apa saja para penghuni alam ya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda tak hidup saling berinteraksi. Makhluk hidup ini disebut komponen biotik, sedangkan benda mati disebut komponen abiotik. Contoh komponen biotik atau makhluk hidup. Di situ ada 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar tumbuhan. Gambar yang kedua, gambar manusia. Dan gambar yang ketiga adalah gambar hewan. Contoh komponen abiotik atau benda mati. Di situ ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar matahari. Gambar yang kedua adalah gambar air. Gambar yang ketiga adalah gambar tanah. Dan gambar yang terakhir atau yang keempat adalah udara. Nah, ada juga ruang lingkup bagian ekosistem. Yang pertama, individu. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Yang kedua, ada komunitas. Komunitas adalah kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang saling berinteraksi. Yang ketiga, ada populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu. Yang keempat, ada ekosistem.
Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik dan ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Setiap komponen memiliki peran. Apa saja ya perannya anak-anak? Komponen biotik, hewan dan fungsinya. Banyak hewan membantu menjaga keseimbangan alam. Seperti di situ ada 3 gambar. Seperti yang pertama, seperti lebah. Lebah membantu dalam proses penyerbukan dengan membawa serbuk sari dan satu bunga ke bunga lainnya. Gambar yang kedua yaitu cacing. Cacing tanah membantu menguraikan bahan organik dan meningkatkan sirkulasi udara dan air di dalam tanah. Dan gambar yang ketiga yaitu semut. Semut membantu menguraikan bahan organik dan menjaga struktur tanah agar tetap sehat. Komponen abiotik. Di situ ada 3. Yang pertama, cahaya matahari, air, dan tanah. Cahaya matahari, sinar matahari mendukung fotosintesis pada tumbuhan yang merupakan dasar rantai makanan. Yang kedua, yaitu ada air. Air adalah komponen penting bagi semua makhluk hidup untuk pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. Dan ketiga yaitu tanah. Tanah menyediakan nutrisi penting bagi tumbuhan melalui kandungan mineral yang ada di dalamnya. Nah, anak-anak, selanjutnya ada hubungan yang unik pada makhluk hidup. Oke, selanjutnya yaitu apa itu simbiosis? Simbiosis adalah interaksi antara 2 organisme dari spesies berbeda yang hidup berdampingan, baik sementara maupun lama. Terdapat berbagai jenis simbiosis dengan karakteristik dan dampak yang berbeda bagi organisme yang terlihat. Simbiosis mutualisme. Dalam jenis simbiosis ini, kedua organisme mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Nah, anak-anak, di situ ada gambar. Contohnya adalah lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar sebagai makanan, sementara bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme. Dalam simbiosis ini, satu organisme mendapatkan manfaat, sementara organisme lainnya tidak terpengaruh atau baik positif maupun negatif. Nah, di situ contohnya adalah ikan remora yang menempel pada ikan hiu. Ikan remora mendapatkan makanan sisa dari hiu, tetapi hiu tidak terpengaruh oleh kehadiran remora. Simbiosis parasitisme. Dalam jenis simbiosis ini, satu organisme atau parasit mendapatkan keuntungan dengan merugikan organisme lain atau inang. Contohnya, parasitisme adalah kutu yang hidup di tubuh hewan, mendapatkan makanan dari darahnya, sementara hewan itu mengalami kerugian kesehatan. Ayo anak-anak, marilah kita berlatih. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan komunitas dalam ekosistem? A. Makhluk hidup sejenis. B. Makhluk hidup sendiri. C. Makhluk hidup berbeda jenis. D. Semua makhluk hidup. Jawabannya adalah C. Makhluk hidup berbeda jenis. Pertanyaan 2. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik dalam ekosistem?
A. Semua benda mati di lingkungan. B. Semua makhluk hidup di lingkungan. C. Hanya tumbuhan. D. Hanya hewan. Jawabannya adalah B. Semua makhluk hidup di lingkungan. Pertanyaan 3. Apa itu simbiosis mutualisme? A. Merugikan satu pihak. B. Menguntungkan kedua pihak. C. Tidak menguntungkan keduanya. D. Menguntungkan satu pihak. Jawabannya adalah B. Menguntungkan kedua pihak. Pertanyaan 4. Apa yang dimaksud dengan populasi dalam ekosistem? A. Sekelompok makhluk hidup sejenis. B. Semua makhluk hidup. C. Makhluk hidup yang berbeda jenis. D. Lingkungan tempat tinggal. Jawabannya adalah A. Sekelompok makhluk hidup sejenis. Pertanyaan 5. Apa dampak dari pencemaran lingkungan terhadap ekosistem? A. Semua makhluk hidup. B. Mengurangi kualitas hidup. C. Tidak berpengaruh. D. Meningkatkan populasi hewan. Jawabannya adalah B. Mengurangi kualitas hidup. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Dadah.